Saya, Ari Palawi, berdomisili di Banda Aceh, Indonesia. Sebagai penerima manfaat dana abadi kebudayaan untuk program layanan produksi media, kategori dokumentasi karya dan pengetahuan maestro, disingkat DKPM, tahun 2022, saya sangat memahami nilai penting dari keberlanjutan program Dana Indonesiana ini sebagai bagian dari implementasi langkah-langkah pemajuan kebudayaan. Aceh sebagai entitas kebinekaan peradaban besar Indonesia memiliki jejak dinamik atas upaya masyarakat menghadapi rentannya ketahanan budaya oleh dampak epik peperangan yang cukup lama, hingga terjadinya bencana mega tsunami Aceh 2004. Pasca perdamaian Aceh, 15 Agustus 2005, Aceh pun dihadapkan dengan kompleksitas transisi pembangunan pasca konflik dan tsunami, termasuk enigma implementasi syariat Islam secara kafah yang diberlakukan di Aceh. Aceh pun melemah menginspirasi terobosan-terobosan baru yang diperlukan untuk pertumbuhan maju Indonesia yang berkelanjutan. Saya telah mengupayakan hadirnya prasarana ruang interaksi budaya secara fisik yang saya beri nama dengan Rangkang Seni Jauhari, dan memfasilitasi kolaborasi kerja berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Aceh, untuk produktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ekspresi budaya. Saya berkomitmen menghadirkan ekosistem persaudaraan kebudayaan yang kritis, yang meyakinkan dan mengaktifkan seluruh pihak, agar terus mau menggali dan membumikan kembali segala keluhuran budi yang menjadi ciri keseharian masyarakat Aceh. Sejalan dengan mekanisme program layanan produksi kegiatan kebudayaan, kategori pendayagunaan ruang publik tahun ini, saya berikhtiar mengajukan sebuah kegiatan ekspresi budaya yang saya istilahkan dengan Vista Budaya, bertajuk Jagat, Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh. Agenda yang menjadi perdana di Rangkang Seni Jauhari tersebut berlokasi di Gampong atau Desa Rekih Dayah, Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, Provinsi Aceh, di area seluas 12.000 meter persegi, lebih kurang 32 km dari ibu kota Provinsi Banda Aceh. Vista Budaya bertajuk Jagat, Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh, menghadirkan sejumlah objek kebudayaan, seperti tradisi lisan, manuskrip, ritus, seni, bahasa, permainan rakyat serta pengetahuan, teknologi dan olahraga tradisional, yang pernah tumbuh dan menjadi ciri tradisi budaya berkesenian masyarakat multietnik di Aceh. Vista Budaya bertajuk Jagat, Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh ini, akan berupaya merekonstruksi kembali, dan mengemasnya secara bijak melalui konsep kelola produksi dan keorganisasian bidang kebudayaan yang termutakhir, baik berupa pameran karya dan benda budaya, panggung narasi dan testimoni kebudayaan, serta rekreasi ritus, parade dan pergelaran seni. Berdasarkan sejarah kepurbakalaan dari kawasan Aceh Lesago yang sekawasan dengan lokasi Rangkang Seni Jauhari, maka Vista Budaya bertajuk Jagat, Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh akan juga diagendakan di beberapa titik di kawasan tersebut dengan penjadwalan yang juga khas, sesuai kalender almanak tradisional Aceh. Dampak yang paling diharapkan dari terselenggarakannya kegiatan ini adalah berdaulatnya masyarakat desa di perkampungan-perkampungan sekitar Rangkang Seni Jauhari, juga pemukiman-pemukiman di kawasan Aceh Lesago, serta masyarakat Aceh umumnya. Sementara itu, luaran dari kegiatan Vista Budaya, bertajuk Jagat, Manusia dan Adat Negeri Mulia Aceh, juga diperluas diseminasinya, baik secara fisik maupun virtual, ke seluruh jejaring kemitraan yang terbina saat ini. Sebagai penerima manfaat Dana Abadi Kebudayaan 2022, pengalaman interaksi yang berkualitas dengan pihak manajemen program Dana Indonesiana, kiranya akan memastikan kinerja saya yang lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pendayagunaan ruang publik, yang saya ajukan untuk periode tahun 2023 ini. Pengalaman tersebut mengasah kembali pengetahuan dan keterampilan saya dalam melakukan proses perekaman audio dan video di lapangan, beradaptasi dengan berbagai karakter maestro budaya, serta berbagai situasi dan kondisi yang menantang dalam melakukan kegiatan pendokumentasian karya dan pengetahuan maestro. Selama saya belajar musikologi dengan mayor klasikal gitar di Institut Seni Indonesia atau ISI Yogyakarta, tahun 1994 sampai 2000, saya pernah mengikuti pelatihan musik etnik Indonesia di radio siaran yang dikerjasamakan oleh Radio Internasional Perancis, Radio Suara Surabaya dan Ford Foundation di Yogyakarta pada tahun 1997. Dari pelatihan ini, secara teknis,
saya dapat mengikuti alur proses kerja produksi rekaman audio serta strategi diseminasi musik Indonesia, untuk dapat diapresiasi secara baik. Tahun 2007, saya berkesempatan belajar etnomusikologi di Asian Studies Program, Music Department, University of Hawaii at Manoa di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat dari 2007 sampai 2010. 2 tahun sebelumnya, tahun 2005, saya sudah memulai pengajaran di Universitas Syah Kuala untuk bidang keilmuan musik dan budaya. Saat di Hawaii, saya pun berkesempatan magang dalam gelar Smithsonian Folklife Festivals 2008 yang diselenggarakan Smithsonian Institute di Washington, D.C. Setelah magang, saya menyelenggarakan International Conference and Cultural Event atau ICCE of Aceh di Honolulu dalam tahun yang sama, bersanding dengan bekal pengalaman saya sebelumnya saat menjalani pendidikan di ISI Yogyakarta. Salah satu yang memotivasi selama di Yogyakarta adalah ketergabungan saya dengan komunitas musikal Yogyakarta Gitar Orkestra atau YGO, sejak tahun 1994 hingga sekarang. Selain sebagai musisi, peran saya bertahap berkembang dari sebagai instrumentalis biasa, prinsipal seksional gitar, concert master sekaligus assistant konduktor, termasuk kru, band repertoar, production manager dan sekretaris dalam fungsi manajerial, hingga sempat menjadi chairman dari 1999 sampai 2001, dan secara virtual, dari tahun 2020 sampai 2023. Terhimpunnya kembali musisi YGO setelah hampir 20 tahun terpisah justru berhasil memproduksi belasan konser virtual dalam masa pandemi COVID-19, yang menjadikan pengalaman ini penuh dengan pengetahuan. Tahun 2016, saya akhirnya berkesempatan menyelenggarakan kembali event ICCE of Aceh yang kedua, 8 tahun setelah ICCE of Aceh yang pertama. Kali ini co-convener bersama Margaret Kartomi dari Sir Zelman Cowen School of Music and Performance, Monash University, di Australia. Sebelumnya tahun 2014 saya juga bertanggung jawab mendampingi proses produksi dan pemberangkatan 10 duta budaya Aceh, 9 diantaranya perempuan, dalam perhelatan Muslim Women Voice yang diselenggarakan oleh Center for the Arts of Wesleyan University, Middleton, Connecticut, Amerika Serikat. Kami tur di 4 kota, Worcester di negara bagian Massachusetts, Middleton, Connecticut, kemudian New York dan kota Wellesley di Massachusetts. Saya juga memimpin keberangkatan tim Muhibah Seni Universitas Syah Kuala ke University of Hawaii Amerika Serikat tahun 2012 dan mengusung tema, Indonesia dalam Keberagaman Budaya di Aceh. Selebihnya saya adalah dosen biasa dengan pendapatan tetap 5-6 jutaan per bulan, dan kini mendirikan sekaligus membina sebuah yayasan bernama Genta Seni Jauhari atau GSJ, dengan rangkang seni jauhari di dalamnya sebagai laboratorium riset dan produksi seni, serta tetap bergitar di Yogyakarta Gitar Orkestra. Demikianlah gambaran umum atas pengalaman uji kompetensi saya selama ini, untuk bidang profesi pendidikan, penelitian, penyajian, penciptaan serta tata kelola produksi dan keorganisasian dalam seni.